Ya, saya melihatnya itu adalah sebuah kreativitas orang-orang Indonesia aja itu. Jadi sekarang ini istilah hijrah itu lebih dibumikan untuk orang-orang yang hijrah dari, katakanlah, dari kejahilan menuju ke ilmuwan, dari orang yang tadinya hidup dalam sebuah kehidupan yang hedonis, kehidupan yang wah gitu, kemudian kepada kehidupan yang religious. Ya, dia mengambil istilah itu untuk menggambarkan perpindahan jiwanya dari satu fase kepada fase yang lainnya. Apakah itu boleh? Ya, jawabannya boleh-boleh saja untuk menggambarkan sebuah peralihan dari sebuah fase kehidupan kepada fase kehidupan yang lainnya. Tapi istilah itu sebetulnya tidak populer di luar Indonesia ya. Jadi itu sepertinya kreativitas orang-orang Indonesia saja bercerita seperti itu. Ya, hijrah Nabi SAW itu adalah hijrah fisik. Jadi beliau hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah, dan bukan hijrah sendiri, tetapi memang beliau itu hijrah dan menghijrahkan sahabat-sahabatnya. Menarik kalau kita lihat bahwa Nabi SAW itu sebelum hijrah ke kota Madinah, beliau sempat hijrah ke Taif. Taif itu adalah sebuah kota yang kira-kira jaraknya dari Mekah itu lebih kurang hampir 200 kilo. Ya. Kalau Madinah itu kira-kira 450 kilo. Jadi sebelum Nabi hijrah ke Yathrib, ke Madinah, Nabi pernah berpikir untuk hijrah ke Taif. Gitu. Kenapa? Karena tekanan yang luar biasa oleh orang-orang Quraisy, musyrikin Quraisy di kota Mekah kepada Nabi SAW. Bahkan sebelumnya Nabi itu pernah meminta para sahabatnya untuk hijrah juga ke ke Habasyah. Habasyah itu adalah sebuah negeri Ethiopia yang ada di Afrika. Jadi cukup jauh saat itu. Cukup jauh. Karena mereka harus nyebrang lautan, dari Laut Merah mereka nyebrang. Dan di sana mereka diterima dengan baik oleh Raja Ethiopia pada waktu itu. Ya. Nah, hijrah pada waktu itu Nabi tidak ikut, hijrah yang pertama Nabi nggak ikut. Tetapi yang memimpin hijrah pertama itu adalah sepupu Nabi yang bernama Ja'far bin Abu Talib. Dia memimpin kira-kira 70-an daripada sahabat Nabi bersama istri-istrinya untuk hijrah ke Habasyah atau ke Ethiopia itu. Jauh setelah itu Nabi juga memerintah berhijrah ke mana tadi, ke Taif, tapi gagal. Dalam pengertian Nabi bukan disambut, tapi bahkan Nabi dihujani dengan berbagai macam lemparan-lemparan batu. Bahkan Nabi dikejar-kejar bagaikan orang gila, sampai berdarah-darah tubuh Nabi sesaat beliau sampai ke kota Taif itu. Nah, kemudian hijrah yang besar adalah peristiwa ketika Nabi SAW ini bersama para sahabatnya hijrah ke kota Madinah. Gitu. Nah, memang dalam perjalanan hijrah kota Madinah ini menyimpan pelajaran yang luar biasa, dan ada hal-hal yang menarik, insya Allah kita akan coba ungkap.